sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. PPKN untuk semester pertama, kalian kelas 8. Kalian kan baru naik ke kelas 8. Materi pelajaran kelas 7 ke kelas 8 itu saling berkaitan, ya. Waktu kalian kelas 7, kalian belajar mengenai rumusan dasar negara. Apa itu dasar negara kita? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya. Dasar negara adalah Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Bunyi sila kelima sila itu siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu si bunyi sila kelima. Bagus. Sila pertama, siapa yang bisa jawab? Ya. Ketuhanannya Maha Esa, Bu. Nah, yang kedua? Saya, Bu. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Yang ketiga, siapa? Saya, Bu. Persatuan Indonesia, Bu. Yang keempat tadi sudah. Keempat? Saya, Bu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Bu. Ya, bagus. Kelima sila itu saling Kaitan, Bu. Nah, itu kalian sudah belajar mengenai rumusan dasar negara pada kelas 7. Pada kelas 7 kita sudah belajar mengenai rumusan dasar negara. Alangkah baiknya sebelum kita belajar mengenai bab 1 mengenai fungsi, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini kita belajar memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kita sudah ini sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalian lebih semangat lagi untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tapi makna lambang negara kita adalah burung Garuda. Negara kita adalah burung Garuda. Nah, ini pelajaran kelas 7 supaya lebih ingat lagi kalian, anak ibu semua. Coba kalian ingat lagi, ini saling berkaitan, ibu bilang tadi. Pelajaran kelas 7 dan kelas 8 itu saling berkaitan. Ya, mungkin masih ingat pelajaran kelas 7, kita ulang lagi. Nah, nanti kalian ibu kasih tugas, ya. Nah, ini kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, coba perhatikan semua, kalian pahami, kalian cermati. Di buku juga sudah ada. Mungkin di buku kalian malas membaca. Siapa yang malas membaca?
lagi, biar ingat lagi ke kelas 8. Materi perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, yang merumuskan Pancasila itu yang pertama BPUPKI atau disingkat dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu dibentuk itu di pembahasan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang kedua, pembentukan Panitia 9. Nah, ini Panitia 9. Awalnya bunyi Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, sidang PPKI. Sidang PPKI ini mengesahkan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya terdapat dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, itu dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini lanjut. Nah, ini kita tahu Pancasila itu adalah dasar negara dan pandangan hidup. Setiap negara pasti mempunyai dasar negara. Nah, setiap dasar negara ini adalah fondasi sebuah negara. Ibarat sebuah rumah, jika tidak ada fondasi, tidak bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan dasar negara kita ini. Jika tidak ada dasar negara, kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Ini Pancasila sebagai dasar negara merdeka membutuhkan dasar atau fondasi. Nah, itu. Pandangan negara mengandung ciri-ciri, cita-cita dan tujuan negara. Tujuannya apa? Nah, ini ada tujuan kita. Fondasi negara mengandung ciri-ciri, cita-cita dan tujuan negara. Tujuannya untuk memperkokoh negara. Nah, ibaratnya kalau sebuah rumah yang seperti Ibu bilang tadi, kalau tidak ada fondasi tidak bisa berdiri. Begitu juga dengan kita. Kalau tidak ada dasar negara, kita tidak bisa berdiri dengan kokoh. Ya kan? Nah, tidak. Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari perjuangan meraih kemerdekaan. Ini sudah bersusah payah para pejuang untuk merebut kemerdekaan, untuk mencapai kemerdekaan. Supaya ada dasar negara inilah diperjuangkan. Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, ini maknanya atau tujuannya atau fungsinya, ya, di buku mungkin sudah ada, kalian baca tadi malam. Ada belajar di rumah? Ada. Sudah kalian baca. Sila pertama itu apa fungsi dan peranannya, sila kedua itu apa, sila ketiga itu apa, bagaimana pelaksanaannya. Ini yang makna sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalau di buku mungkin kayak di sini, seperti di sini dijabarkan cuma saya singkat. Kamu kembangkan, saya kasih tugas, ya. Nah, ibu kasih tugas nanti kamu kerjakan, kamu paparkan ke depan atau kamu presentasikan ke depan. Tahu presentasi? Tahu. Ini kan sudah bagi kelompok. Kelompoknya ini kelompok A, B, dan C. Nanti masing-masing kelompok kalian presentasikan apa yang ibu perintahkan. Nanti kamu lihat dari penjabaran ibu dan dari buku apa yang ibu suruh perintah. Nanti kalau tidak jelas kamu bertanya, ya. Ini makna Pancasila sebagai dasar negara. Ini maknanya, fungsinya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini lanjut. Nah, Pancasila ini bersifat fundamental, tidak dapat diganti oleh ideologi lainnya. Maka dikatakan dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Apa itu ideologi?
gagasan-gagasan pokok yang ada pada negara kita itu Pancasila. Tidak boleh diganti oleh apapun. Tadi kamu sudah menyebutkan bunyi-bunyi dari sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah dalam kehidupan sehari-hari sudah kamu terapkan juga. Contoh, tadi sila pertama apa contohnya? Apa pelaksanaan yang kamu lakukan? Apa kamu lakukan? Bagus, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, apa contohnya? Apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa tadi? Sila kedua, berlaku sopan. Nah, di buku dari mana? Siapa yang nggak baca buku? Ada baca buku? Ada. Sila kedua, apa yang perbuatan yang kamu lakukan? Sila ketiga, apa yang kamu lakukan? Nah, sudah ada semua itu. Apa yang perbuatan apa yang kamu lakukan? Nah, sila ketiga tadi apa? Siapa yang bisa jawab? Sila ketiga, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kalian? Dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Oh, bagus. Sila ketiga, siapa yang bisa? Oh, sila keempat tadi apa? Sila keempat, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bermusyawarah, Bu. Oh, bagus, bermusyawarah. Sila kelima, ya, Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. nah bagus, sudah. Itu perbuatan-perbuatan yang sehari-hari kamu lakukan. Ya, nilai-nilai Pancasila ini sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu. Ini sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak boleh dirubah oleh apapun, ya. Nah, ini mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila sebagai dasar negara bersifat fundamental, artinya tidak dapat diganti oleh ideologi lainnya. Nah, ini kamu maknai Pancasila. Bisa baca apa? Nambah, Bu. Yang pertama, untuk memberikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya. Pancasila itu sebagai pandangan hidup atau disebut dengan bahasa Inggrisnya way of life, ya. Atau untuk memberikan arah atau petunjuk dalam hidup bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup sering dikaitkan dengan sebuah ideologi. Yang kedua, ideologi Indonesia Pancasila. Nah, ideologi negara kita adalah Pancasila. Ideologi artinya ide atau gagasan. Ideologi berasal dari dua kata, idea dan logos. Idea dan logos. Idea artinya konsep atau gagasan. Logos artinya ilmu atau pengetahuan. Berarti dapat diartikan adalah ilmu tentang gagasan. Nah, ini dikatakan Pancasila sebagai pandangan hidup. Lanjut. Nah, ini arti Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3. Ya. Arti Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, mencapai keadilan. Nah, itu keadilan sila keberapa keadilan tadi? Keadilan sosial. Nah, itu kan ada kaitannya. Mencapai keadilan, persatuan, kemakmuran, dan kedaulatan. Menjadi landasan bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada dalam pasal-pasal itu ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bersifat imperatif atau memaksa. Memaksa seperti kamu belajar mengenai norma hukum. Pelajaran kelas 1, norma hukum itu kan bersifat memaksa. Harus dilakukan, tidak boleh tidak.
Jika dilanggar dapat hukuman. Nah, bersifat imperatif atau memaksa artinya bahwa Pancasila dapat mengikat memaksa warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Nah, ini harus tunduk kepada Pancasila. Ya. Harus berarti tunduk itu harus dijalankan. Harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari sudah kamu laksanakan, kegiatan nilai-nilai Pancasila itu sudah kamu lakukan. Ya. Nah, ini udah berarti arti penting Pancasila. Sudah, ini kamu sudah. Hubungan antar sila dalam Pancasila ini saling berkaitan. Ini saya buat panah seperti ini, berarti antara hubungan atas dengan bawah, bawah dengan atas. Yang atas itu bunyi sila pertama, sila kedua, ada saya tuliskan bunyinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini saling berkaitan. Ya. Mengapa berkaitan? Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kamu melakukan ibadah. Ibadah itu tujuannya yang baik, ya kan? Kemanusiaan yang adil beradab juga tujuannya yang baik. Nah, itu tujuannya yang baik. Sekarang saling berkaitan antara ke 5 sila tersebut. Ya, ini saling berkaitan antara kelima sila ini. Ya, ini saling berkaitan. Sudah? Nah, kamu jabarkan. Sekarang saya kasih tugas sama anak per kelompok. Nanti kamu presentasikan. Presentasikan nanti tugas kalian. Kalian tulis dulu per kelompok nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Apa perbuatan apa? Sila pertama, apa yang kamu? Sila kedua, sila ketiga, kamu jabarkan. Ada kan? Bisa kan? Kalau yang ini sudah seperti saya jelaskan tadi, kamu tuliskan. Kamu jabarkan bunyi sila kedua dan sila ketiga. Kelompok ini sila pertama dan sila keempat. Kamu sila kelima. Tulis terus, jabarkan. Sila pertama, apa perbuatan apa yang dilakukan? Sila kedua, apa yang dilakukan? Sila ketiga, apa yang dilakukan? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu jabarkan. Ya, ini kamu jabarkan. Bunyi sila kedua pertama apa? Sila kedua itu apa? Sila ketiga apa? Sila keempat apa? Sila kelima itu apa? Silakan, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Nanti presentasikan ke depan. Tulisan terus 10 menit. Yang dijabarkan kamu sila keberapa kelompok tadi? Nah, silakan. Bunyi sila kedua, apa yang perbuatan apa yang hendak dilakukan? Bunyi sila ketiga, apa yang dilakukan? Ada? Pokoknya ini yang sila kelima, apa yang kamu lakukan perbuatan sila kelima ini? Nanti kalian enggak, intisannya aja. Intisan nanti presentasi ke depan. Ya. Ya boleh. Pokoknya nanti dijabarkan 2 atau 3 aja, yang 1. 2 atau 3. Silakan. Silakan. Bicara kelompok kalian kerjasama, jangan tahu ya sendiri kerja. Kasih pendapat juga, kurang-kurang kasih pendapat juga.
Sudah? Dan pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sambil kalian Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. coba sambil kalian Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Sebelumnya di kelas 7, kalian telah memahami BPUPKI menyusun Pancasila dan suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar. Nah, ini udah coba perhatikan Kak. Nanti kalau udah selesai belum? Sambil kalian itu bisa ya. Ini Soekarno menyampaikan pertanyaan pemikiran tentang dasar ya. Nah, ini nanti bisa kalian jabarkan kembali. Sudah? Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Boleh dipresentasikan, nanti kita mulai yang ini ya. Apa lihat dulu ini videonya? Videonya lebih paham lagi? Lihat dulu ini? Mungkin lebih paham lagi kalian? Dalam kutipan pidato Insinyur Soekarno seperti berikut ini. Frisian Flag, kokonat Delight, kekuatan, jaga daya tahan, beli sekarang. Sudah pakai lotion tapi kulit masih kusam? Saatnya ganti lotionmu. Sudah waktunya pakai Citra. Dengan Hidron selat, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan Jang Muluk-Muluk, paduka Tuan Ketua Jang Mulia meminta suatu, Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Apakah Weltanschauung kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara, filosofische Grundlage, dan ideologi negara, Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1966. Nah ini rumusan lengkap, ya. Nah ini perhatikan rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Tanggal 13 April tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Cara pengucapan Pancasila tadi kan sudah setiap hari Senin mungkin sudah kamu ucapkan bunyi dari sila Pancasila. Siapa yang tidak hafal bunyi Pancasila? Cepat tunjuk tangan. Siapa yang tidak hafal? Siapa yang tidak hafal? Hafal semua? Hafal, Bu. Coba Amanda, bunyi sila pertama apa Amanda? Ketuhanan yang Maha Esa, Nah, Bu. bagus, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu Novi siapa? Kamu? Kemanusiaan yang ada dan beradab, Bu. Oh, bagus. Kamu sila ketiga. Persatuan Indonesia. Kamu? Rakyatan yang dipimpin oleh bagus. Kamu Suryata. Dayana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah tahu, sudah kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Siapa yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba, siapa yang belum pernah menerapkannya? Yang belum pernah beribadah? Setiap hari beribadah kan? Ibadah, Bu. Setiap hari kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari kita berbuat baik. Setiap hari kita bermusyawarah. Setiap hari kita saling tolong menolong. Setiap hari kita berbuat adil. Nah, lanjut lagi. Nah, makna Pancasila itu sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 68 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat malik atau sekali telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bab. Nah, lanjut. Ini dalam Pancasila ini juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari bersumber pada Pancasila. Itu bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Peraturan-peraturan yang kita lakukan saat ini, yang kita laksanakan pada saat ini, itu bersumber pada Pancasila. Contohnya peraturan berlalu lintas itu peraturan negara, itu sumbernya dari Pancasila. Peraturan tata tertib sekolah juga sumbernya dari Pancasila. Peraturan yang ada di rumah juga ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Berbuat baik tadi, beribadah, berbuat adil, itu kan kehidupan sehari-hari sudah kamu lakukan.
bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, itu sudah jelas yang Ibu jelaskan tadi. Tidak boleh bertentangan. Ya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis bangsa negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam apapun perbuatan yang kamu lakukan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, siapa yang melanggar yang bertentangan dengan Pancasila ada hukumannya, ada aturannya, ya kan? Ya, kehidupan sehari-hari ada peraturan, ada hukumannya. Ya, itu peraturan, semua peraturan itu ada aturan yang bermuat pada nilai-nilai Pancasila. Dari kalian masuk tadi, begitu duduk dengan tertib, dengan tenang, pasti kalian punya aturan. Kita ini sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan, ya, harus mempunyai aturan. Nah, tugas yang tadi boleh kelompok A dulu presentasikan kertas. Coba dibacakan saja, presentasikan. Bacakan aja, silakan di depan, biar nanti boleh bertanya kawannya. Nanti boleh bertanya. Satu aja, satu orang aja ke depan. Satu orang aja, silakan. Kelompok A mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dan yang kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia, mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa. Mungkin dari kelompok lain yang ingin Coba kelompok B atau kelompok C, ini sekawan kalian yang kelompok A memaparkan beberapa tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Apa kaitannya sila kedua dan sila ketiga? Nah, kaitannya dengan sila pertama dan sila ketiga, yang adakah saling berkaitan? Ada. Nah, silakan. Ada, jika ada, coba kamu jelaskan. menjaga hubungan antara sesama dan menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar sesama. Ya, antar sesama ini maksudnya sesama Manusia. Berarti antara sila kedua dan sila ketiga saling berkaitan. Nah, seperti yang saya jabarkan yang seperti awal tadi, pada awal kita materi pertama tadi, kelima sila tersebut saling berkaitan. Ya, tidak bisa dipisahkan antara kelima sila tersebut. Ya, ada lagi kelompok C yang mau bertanya? Sudah cukup?
paparkan juga. Silakan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok B silakan paparkan. Jika tidak jelas kelompok A dan kelompok C tidak jelas dengan pemaparan kawannya, boleh kalian tanyakan atau kalian tanggap. Boleh kasih masukan, boleh bertanya, ya. Mungkin mau kasih masukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sila pertama dan sila keempat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Mungkin ada dari kelompok kawan-kawan yang lain ingin menanggapi hasil diskusi kami. Silakan. Tidak ada? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ada yang mau nambah? Enggak, Sudah cukup? Sudah, Bu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C silakan maju, Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang Pancasila, tentang fungsi Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi A. Mengembangkan perbuatan yang luhur. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Suka bekerja keras. G. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang berfungsi pemerasan terhadap orang lain. H. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. I. Suka menghargai hasil karya orang lain. J. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Mungkin ada dari kelompok kawan-kawan yang ingin menanyakan tentang presentasi kami. Ada yang mau nambah? Itu tadi sila keadilan sosial tidak boleh hidup ada disebutkan tadi tidak boleh bergaya hidup mewah. Ada yang pakai perhiasan ke sekolah? Bagus. Tidak boleh menampakkan perhiasan ke sekolah, ya. Cukup di rumah, kalau mau di rumah boleh. Kalau di sekolah dilarang memakai perhiasan. Tidak boleh bergaya hidup mewah. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah, Bu. Nah, ini saya tampilkan lagi video, mungkin biar kalian lebih paham lagi tentang materi kita. Besok juga kita seperti ini, kita ulang lagi atau kita lanjut, ya. Besok masih ada pertemuan lagi. Waktu kita masih lama. Silakan duduk, Kak.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Sila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini Nah, ini dikatakan pandangan hidup suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Pandangan hidup, kamu punya pandangan hidup ke depan nggak? Punya cita-cita? Punya. Setiap manusia itu punya cita-cita, punya pandangan hidup ke depan, punya pemikiran untuk lebih Maju. punya pemikiran lebih maju, punya pandangan untuk lebih maju ke depan, supaya menjaga kelangsungan dan kelestarian. Nah, menjaga kelestarian bagaimana? Supaya hidup kita lebih sejahtera, lebih bermartabat, ya kan? Nah, ini kita lanjut. dari oleh pendiri negara seperti dapat kita buktikan dari pidato Muhammad Yamin dalam sidang bukti pertama. Dalam sidang bukti, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk jam beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Para pendiri negara Nah, kita tidak boleh meniru ideologi bangsa Baik. Ya, kita sudah ada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita bolehkan nggak orang aja? Kita juga nggak usah. Kita mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa. Sudah. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Pancasila dijadikan dasar, motivasi, sikap. Nah, berarti sikap kita, tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku. negara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum kita membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, coba simak dan bacalah puisi berikut di depan kelas dengan hikmat. Hakikat Pancasila. Nah, ada puisi yang diciptakan oleh
pembeda rohayani hakikat Pancasila. Untukmu, wahai gagasan yang tinggi, idealisme menjadi bagian jiwa kuku pembeda bangsa. Tauladan patriot yang kau tuju. Sampai Ibu Pertiwi tersenyum manis. Tak ada norma negara yang tidak mendasarimu. Pijakan tak meleset walau diterjang kejahatan zaman. Karena penggagasmu penuh cinta pada Nusantara. Kami adalah penerus perjuangan mereka. Makna puisi ini sangat bisa kamu maknai. Ya, kita sebagai generasi muda harus meneruskan perjuangan. Dengan cara apa kamu meneruskan perjuangan? Dengan cara apa? Rajin belajar supaya bisa meraih cita-cita yang lebih baik lagi. Punya cita-cita seperti tadi kamu katakan, kamu punya cita-cita, punya keinginan untuk lebih maju lagi. Ya, ini ada visi yang diungkapkan oleh Ida Rohayani. Untukmu wahai gagasan yang tinggi, idealisme menjadi bagian jiwa kuku pembeda bangsa. Tauladan patriot yang kau tuju. Sampai Ibu Pertiwi tersenyum manis. Tak ada norma negara yang tidak mendasarimu. Pijakan tak meleset walau diterjang kejahatan zaman. Karena penggagasmu penuh cinta pada Nusantara. Kami adalah penerus perjuangan mereka. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Budi. Nah, ini dikatakan Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang pertama tadi sudah kita uraikan, ini kan sudah diuraikan dari awal tadi. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Nah, dalam bertingkah laku, bersikap, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, coba perhatikan. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tadi sudah disebutkan awal kitab pertama tadi saya jelaskan, semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia bersumber dari apa? Nah, masih ingat kan? Walaupun hari sudah siang, harus semangat, ya, harus semangat. Ini baru bersumber pada Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah, ini saya tanya lagi. Ini lambang negara sila keberapa? Apa itu? Nah, saya tanya untuk kamu Amanda. Sila kedua yang mana Amanda? Rantai. Sila ketiga kamu Mariana apa? Bagus. Sila keempat
lambangnya sudah tercantum di sini, sudah tahu kamu. Ini pelajaran SD. Harus ingat. Sampai kamu menginjak ke perguruan tinggi, ini materi Pancasila itu sampai kamu pelajari juga. Maupun dari TK juga, jadi kalau juga Pancasila, sampai kamu lanjutkan ke perguruan tinggi juga, itu belajar mengenai Pancasila. Nah, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, tadi kamu sudah mempresentasikan hubungan antara sila kedua dan ketiga, hubungan antara sila pertama dan sila ketiga, hubungan antara sila ketiga dan sila keempat itu saling berkaitan, saling berhubungan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Ya, ini saling berkaitan antara kelima sila tersebut. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini dikatakan melandasi. Tadi sudah kita belajar saling berhubungan. Antara sila ke-1 melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama, kedua, serta melandasi sila keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ini saya tunjukkan panah ke atas ke bawah tadi. Yang pertama tadi ada nampak, masih ingat? Itu dikatakan melandasi sila kedua, ketiga, keempat, lima, dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, melandasi sila keempat, kelima, dan seterusnya. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Jimli Asidiki dalam bukunya berjudul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan Nah, kita di sini beraneka ragam. Di materi kelas 7 juga ada kata-kata di situ diseragamkan. Dikatakan beraneka ragam. Melainkan di hati kekayaan bersama wajib disyukuri bersatu dalam wadah negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Ini berbeda-beda dari berbeda suku, agama, ras, dan ada istiadat. kan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul, etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paham ketuhanan yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai. Nah ini katakan
nilai keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Keyakinan akan prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan kehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Nah, ini tidak boleh bertentangan. Apapun yang kamu lakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Nah, di negara kita memiliki banyak agama yang diakui, merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama. Suku juga banyak, ada beraneka ragam suku, agama, ras, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Profesor Dr. Hans Nawiaski seperti dikutip Astin Rianto, 2006, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah, Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan Staats Fundamental Norm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Nah, ini kaidah hukum tertinggi yaitu Pancasila. Nah, semua peraturan yang tertinggi tadi adalah Pancasila. Ya. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan ligatur, pemersatu, dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila Nah, ini norma hukum. Kalian ada kaitannya juga dengan Pancasila. Norma hukum, suatu aturan yang ada dalam suatu negara, peraturan tentang yang ada dalam suatu negara yang bersifat memaksa. Ini sudah saya jelaskan tadi. Awal kita bertemu tadi, sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nah, siapa yang melanggar dikenakan sanksi. Ya, ini materi kita. juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar, dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan HUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terima kasih. Ya, cukup untuk siang hari ini. Sudah berulang-ulang mungkin dari PowerPoint yang pertama dan PowerPoint kedua. Materi Pancasila sudah saya jabarkan, sudah kamu presentasikan mengenai sikap atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang kamu lakukan. Ya kan? Tindakan sehari-hari yang kamu lakukan mengenai nilai-nilai Pancasila. Ini sudah kita lakukan kegiatan ini. Untuk siswa sekalian, adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Milo sukses. Pakai bulak lumana marimpola. Assalamualaikum. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Sudah jelas semua? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sekarang untuk pertemuan selanjutnya, kamu di sini sudah nggak ada yang mau bertanya, sudah diberi pertanyaan. Coba kamu bertanya. Nggak ada yang mau ngasih pertanyaan? Sudah cukup? Nah, ini besok saya kasih tugas. Kamu deskripsikan rumusan apa yang dihasilkan oleh panitia 9. Nah, panitia 9 itu apa? Kamu rumuskan, kamu deskripsikan, kamu ceritakan besok, kamu jabarkan. Ya? Ya, Bu. Bahan ajarnya boleh kamu cari di media sosial, boleh kamu cari di koran. Coba kamu tuliskan rumusan apa yang dihasilkan oleh panitia 9. Tadi kan ada kata-kata panitia 9 untuk merumuskan Pancasila. Karena kamu nggak ada yang mau bertanya, saya yang buat pertanyaan. Ya, besok kita jabarkan atau minggu depan sekali lagi kita bertemu. Bukan besok, maksudnya minggu depan. Ya, minggu depan kita bertemu. Saya kasih pertanyaan. Rumusan yang dihasilkan oleh panitia 9. Rumusan yang dihasilkan oleh panitia 9 itu apa? Kamu cari referensi dari buku, dari media sosial, dari koran, dari majalah. Ya, itu. Kamu cari referensinya, kamu cari di buku. Rumusan apa yang dihasilkan oleh panitia 9? Kamu ceritakan. Itu kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, minggu depan kamu bacakan apa yang dihasilkan. Ya. Masih semangat? Nah, kita ulang lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tadi masih pagi-pagi kurang semangat. Biar masih segar untuk minggu depan. Kamu menyanyikan lebih semangat lagi. Nyanyikan lagi dari lagu Garuda Pancasila. Ulang lagi ya. Mungkin masih ada yang malu-malu. Kita nyanyikan lagi.
panitia 9 ini apa yang mereka dirumuskan oleh panitia 9? Nah, pelajaran kelas 7 itu diulang lagi ke kelas 8. Untuk minggu depan selesai ini langkah baiknya. Gak ada yang mau kasih pertanyaan lagi? Tidak ada. Kamu berdoa, kita sudah jelas semua. Kira-kira penjelasan ibu tadi? Besok ada kegiatan kedua lagi, pertemuan kedua. Ya, saya ulang lagi materi ini atau minggu depan. Ya? Kalau materi ini mudah-mudahan kalian ingat kembali apa yang saya tanyakan. Nanti saya dari awal saya beritahu saling berkaitan. Nah, ada. Kalau sudah ada yang mau bertanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut. Besok harus bagus lagi ya. Menurut agama dan prinsip masing-masing silakan berdoa supaya materi yang diajarkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diamalkan. Silakan berdoa. Jika tidak jelas, minggu depan boleh kamu tanyakan kembali. Ibu, saya lupa materi yang diajarkan. Boleh kamu bertanya. Jangan malu bertanya. Ada kata pepatah mengatakan malu bertanya Sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Nanti jangan suka jalan-jalan, malu bertanya malah jalan-jalan. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan ribut, tunggu materi guru yang masuk selanjutnya. Ya, ini pergantian jam, jangan ada yang keluar. Ya, gurunya di dalam kelas, jangan berkeliaran. Ya, apa yang diajarkan tadi upayakan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari materi yang saya ajarkan hari ini. Ini tunggu gurunya. Pelajaran apa nanti selesai saya? Prakarya. Prakarya. Tunggu, ini prakarya kalian nanti membuat hasil karya. Praktek. Ya. Praktek apa? Buat sabun, Bu. Oh, buat sabun. Nanti bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara membuat sabun? Bisa hasil jualnya, bisa dijual hasilnya. Nanti kalau kalian sudah dewasa nanti, pasti kalian mengerti apa manfaat kita belajar. Belajar PKM itu apa manfaatnya, belajar prakarya apa